Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Fudla Fasih di Arwar Podcast. Kita belajar memahami kehidupan bukan hanya dari apa yang terlihat tapi dari makna yang sering terlewat. Oke. Cakep. Sekarang kita bersama bintang tamu yang baru datang ke podcast ini tapi sudah sering hadir di pondok pesantren saya, di majelis kami. Ini ada Bang Hafiz ya. Terima kasih. Kalau kita nih manggilnya Bang Hafiz ini panggilannya Bandar Sendal, ya. Bener bener. Sekarang jadi Bandar Iya. BMW. Amin amin ya Oke. Allah, Iya, amin. oke Bang Hafiz, Ya. ini kita kenalin dulu dong sama Oh ya. penonton ya. Ya. Jadi Bang Hafiz ini aslinya orang mana? Mhm. Terus sekarang kesibukannya apa? Oh gitu. Baik, terima kasih Ustadz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi wabarakatuh. seluruh pemirsa podcast Arwah, Arwah Podcast. Nah, insyaallah maju terus, lancar, tiap syutingnya selalu bermanfaat. Oh ya, terima kasih sekali buat Ustadz Faris, saya diundang nih, Iya, siap. diundang ke podcast ini, eee, ya kita ngobrol santai ya, Ya santai aja. heeh. Saya berasal dari Indonesia nih. Oh jelas, kalau itu jelas. Saya tinggal di Setu, Bekasi tadinya di Medland, Cilengsi deket Arwa juga nih Oke. kan gitu. Makanya kita alhamdulillah terus silaturahmi walaupun saya pindah ke Setu, eee, terus pengajian rutin malam Kamis, ya kesibukan saya tiap hari seperti tadi Ustadz Faris bilang, dulu bandar sendal karena saya dulu punya usaha sendal. Nah, collab, sekarang mainnya di jual beli mobil second, gitu. Ah, Bandar BMW ya karena mainnya di khusus BMW aja Tat, oh gitu. Jadi gitu, heeh. emang, selama ini ngedalaminnya tentang itu apa karena suka sama BMW-nya atau emang karena, "Ah nggak malas ah jualan Jepang," gitu? Memang awalnya suka, user lah kalau kita bilang nih gitu kan, Oke. memakai awalnya cuma Heeh. suka, kita beli, terus, karena saya orangnya bosenan Tat, aneh orang yang bosenan sama kendaraan. Oke. Punya satu unit ini ngeliat, "Oh yang itu bagus tuh," jual. Pengen beli langsung tuh? Pengen beli lagi, Oh. rapiin lagi, modifikasi lagi. Kan orang rumah kan Polda, Iya polisi gabung. iya bener. Paham deh ya, Iya, Kapolda kita kan oke. cuap-cuap nih, begini gini nih." Akhirnya karena kita punya teman-teman yang usahanya itu dijual beli mobil, main-main nyambung tuh. Wah Oke. iya, kenapa kita nggak saluran aja hobi nih yang kita bosen sama mobil satu dengan duanya ini, kenapa kita nggak jual beli mobil, bosen ini kita jual untung, Make juga? pakai juga. Oke. Ganti unit-unit yang kita mau, seperti itu kurang lebih konsepnya, Oke oke oke. gitu. Nah, ngomong-ngomong soal BMW nih, karena kan Mhm, kita lagi sama bandar BMW. oh gitu, Jadi ngomong-ngomong soal BMW, seandaikan mhm, ada orang baru pengen main BMW nih, pengen iya, pakai BMW lah, dia heeh, tadinya biasa bawa mobil-mobil Jepang, tiba-tiba mhm, pakai BMW. Apa rekomendasi paling tepat kira-kira menurut Bang Hafiz? paling rekomendasi. Nah ini pertanyaan yang sering muncul Iya, dari, eee, user yang mau pakai BMW, konsumen juga banyak nanya, apa sih yang tepat? Satu itu, yang pemula orang bilang. Sebenarnya pemula atau bukan itu kembali, satu selera, kedua budget. oke, Contoh Ustadz Faris, heeh, minta rekomendasi ke Ane nih, Ane punya uang anggap 100 juta atau dua oke. ratus juta mana yang bagus? Kan gitu kan. Atau Ane baru pemakai pemula nih, mana yang enak? Nah itu agak sulit sebenarnya. Cuma kalau misalnya betul-betul pemula banget budget kategorikan 100, itu bisa tipe yang E46, E46, mhm, tapi yang mana tuh? N42 atau M43? lebih baik, bukan lebih baik sebenarnya, kalau nggak mau, sulitan pakai M43, 318 M43 tahun 2000 sampai 2001, Oh, kenapa tuh? gitu. Kalau orang bilang kan itu perawatannya, menurut saya pribadi nih ya, perawatannya itu memang sangat mudah dan spare part-nya masih banyak, gitu. Bandel mesinnya? Bandel, Oh, jarang jarang rewel lah ya? jarang sebenarnya sih itu balik ke, kalau rewel nggak rewel tergantung kita perawatan sebenarnya. Oke. Kalau kita rawatnya nggak bener juga ya jebol juga mesin, Nah, gitu. seandaikan kalau orang beli mobil tadi tuh, Mhm, M43 tuh, mhm, yang awal pertama kali misalkan dari dia beli mobil bekas tuh, iya. apa yang harus kita cek? Udah pasti elektrikal, Mhm cek, matic-nya, mhm.
kondisi mesinnya pernah, eee, turun mesin apa enggak, itu sih sebenarnya sih teknis ya bisa. Tapi kan kalau turun mesin itu seandaikan ke bengkel yang cakep nggak ada masalah juga dong berarti harusnya? Iya memang, cuma kalau misalkan sebenarnya sih agak sulit mendeteksi pernah turun mesin atau enggak, tapi Mhm. minimal kita buka tutup olinya aja, gitu Oh, deh. kalau kerak ya? Iya, kita Oke. buka tutup oli, kalau dia masih bersih berarti aman. Kalau udah banyak keraknya, ya siapin budget aja, gitu. Nah, harga-harga standarnya untuk M43 tadi 318 itu Mhm. berapaan tuh kira-kira? Untuk Kondisi sekarang yang good kondisi ya, bekas heeh, tapi, good condition gitu? anggap kurang lebih yang nggak terlalu banyak perbaikan gitu ya, Mhm. katakan gitu ya. Itu range-nya sekitar kepala 7 sampai 80-an lah. Wah, masih tinggi juga Kalau berarti? kalau aneh dapat mobil, kita rapihin dulu, betul-betul sampai, mobil itu Siap pakai? siap pakai, Oke, dari gitu. ngangkatnya misalkan agak berantakan nih, Iya, oh pokoknya poles dulu dah, poles dulu, kita cat mesinnya dulu semuanya mesin heeh, dirapiin, di-sol dan lain-lain, nah biar betul, si user-nya nanti tinggal enak, pakai aja deh gitu, betul. Cuman oh. catatan, jangan bekas banjir dan bekas tabrakan, Tapi kalau kayak bekas gitu. banjir sama tabrakan itu, ada tolerir nggak sih? Misalkan contoh ya, kayak tabrakan cuma nyenggol-nyenggol dikit aja Oh gitu ya, loh. artinya tabrakan ini insiden keras ya, Oke sampai tabrakan tuh kayak adu banteng, oke, ampe sa sasisnya bengkok gitu? betul, sasis Oke, bengkok dan bagian bawah itu kan kadang suka bekas, apa ya, nekuk, terus mhm, dielas segala macam kan oke, kelihatan tuh. heeh. Nah itu emang agak-agak repot tuh, Emang efeknya apa ya, Bang? udah pasti pasti ada efeknya. Dibawanya nggak enak atau apa nih maksudnya tuh? Kalau di bagian kayak kaki, itu kalau misalnya di-spring nggak bakalan dapet, nggak bakalan bisa, gitu. Itu pengalaman dari ya kita Oh. sharing dari pernah dapat mobil yang seperti itu, teman-teman maksudnya, terus dari orang bengkel juga gitu kan. Itu kalau misalnya bagian kakinya pernah kena, pernah ada kejadian mereka spring nggak bakalan bisa, Di-balancing juga nggak bisa nggak berarti dong? bisa. Karena kan udah nggak Oh. presisi, Oh, gitu. iya iya iya. Jadi Oh kelihatan oh. tuh, itu harus Oh, harus betul-betul teliti banget deh. pantesan ya setiap orang-orang yang jual-jual mobil itu ada tulisannya kalau dia ngejamin gitu, Mhm. apa, bebas lakban, laka dan banjir, Iya kan gitu. iya, betul Supaya ngejamin mobil tuh ya betul bener-bener masih dalam kondisi presisi betul semuanya, betul. oke. Terus kalau banjir misalkan nih, mobil Mhm. bekas banjir kayak tadi, kan kalau turun mesin dikuras semuanya harusnya nggak masalah dong, kenapa masih masalah juga? Oke, kalau misalkan mesin kebanjiran, itu kan bisa turun mesin selesai, Betul ganti part baru, betul, bisa kan? heeh, Kalau kebanjiran itu dikhawatirkan elektrikalnya terganggu. Anggap nih misalkan dia dirapihin lagi mhm. normal, tapi kan, mungkin bau interior itu kalau dia nggak betul-betul dibongkar, pasti bau Tat. Oh, lumpur-lumpurnya itu? Lumpur yang sisa-sisa itu, kalau Oke. dia nggak dibongkar total. Pernah kemarin kejadian temen, dia dapat mobil cakep, seri 5. Dia ketahuannya pas dibawa bengkel itu dia buka salah satu modul deket AC, dibongkar, Ada ternyata di lumpurnya? dalamnya itu ada bekas lumpur, kering, baru ketahuan. Nah Oh. ternyata, usut punya usut gitu kan, si pemilik mobilnya ini dia pernah cerita ke bengkel itu, pernah kebanjiran mobilnya dan semua interior ganti baru, makanya nggak kelihatan. Oh, gitu. Cuma sebersih-bersihnya interior diganti baru, yang dalam-dalam itu kan Pasti ada celahnya ya? iya, Oh, kecuali dia gitu. turunin mesinnya, turunin kabel bodi Heeh, semuanya ampe tinggal iya, rangkanya doang baru. Lah itu betul. cuma kan biayanya gede Gede bener kalau banget, begitu. heeh, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton tuh kalau mau beli mobil, ya harus diperhatiin juga berarti? Iya, intinya kalau misalkan untuk cari mobil second, jangan nafsu lah. Jangan satu jangan terpancing dengan harga yang murah, Oke. eee, wujudnya cakep, harga murah, ya perlu tanda tanya juga. Arti kita santai, kalau perlu cari, eee, orang yang memang Kenal? ngerti Oh, ngerti ngerti. sama, BMW-nya Oke gitu. oke. Oh, emang ketahuan nih mobil perawatan Iya, gitu? mau ajak mekanik atau yang sudah berpengalaman dengan BMW, boleh deh diajak deh, kayak Oke. gitu, Kak. Oke. Nah, Bang Apis, Heeh, ngomong-ngomong tadi kan, yang pertama soalnya M43 tuh ya, yang M43, rekomendasi lah ya. heeh, Tapi kalau seandaikan orang itu budgetnya nggak nyampe nih, mhm, dia ngambil di 318 tapi yang E36 itu kira-kira gimana tuh? itu bisa juga, bisa jadi rekomendasi juga itu, untuk budget-budget yang angkanya mentok di 50 katakanlah gitu kan. Kan E36 itu kan sekarang untuk yang 318 Oke. kadang ada yang 40-an aja udah bisa dapat. Kalau 50 itu bicaranya mobil udah cakep banget nih, udah Oh. cakep banget.
gitu. Ah, tapi kalau E36 sama E30 mendingan mana? Kalau secara bentuk, kalau aneh nih pribadi nih, Mhm. ngelihatnya kayaknya E30 tuh agak klasik gitu loh, lebih lebih Nah, klasik. Terus buka betul. kapnya juga kan terbalik dia kan? Iya, ke Nah depan, iya iya, betul. E30, E34 modelnya begitu. Heeh. Jadi kalau ada bicaranya E30 apa E36, kalau E30 dia udah punya kayak semacam kelas tersendiri ya, karena udah masuk ke klasik car dia, Terus gitu. harganya berarti kita nggak tahu dong? Harganya gelap, Sampai sekarang? sampai sekarang. Semakin Oh. orsinil yang ada di mobil itu, semakin mahal. Dan aksesoris yang nempel di situ semakin mahal juga harga mobil, bisa Tapi ngalahin kalau mhm, keadaan mesinnya mendingan E36 atau E30 tadi? ya kalau mesin jelas, E36 udah lebih ini ya, udah lebih Modern? Oh modern, karena lebih heeh, belakangan lah ya? iya, tapi spare Oke. part-nya juga E30 masih banyak. Tapi harga spare part-nya murah? Spare part-nya untuk E30 murah, bicara spare part ya, Oke, spare bicara part spare part, mesin. heeh. Pajak juga pasti murahan E30 dong harusnya? Murah, murahan itu dibanding motor Ninja. Wah. Iya betul, Eh, betul serius ya? serius. Cuma Oh. aksesorisnya dia yang mahal. Contoh misalkan, Heeh, kayak mungkin kayak head unit-nya, tipnya, oke. setir, jok yang paling mahal. Bukan mahal-mahal ya, salah satunya itu jok mahal, karena kan kebanyakan joknya dia yang bahan. Nah, bahan kan, itu pada Oke sobek-sobek kan. oke. Kalau dapetin E30 yang jok bahannya itu masih utuh, rapi, Bludru itu ya? bludru Oke. itu bisa punya jual sendiri itu, mobil itu. Oh gitu. Heeh, Aneh kira itu salah malah satunya. malah cakapan pakai kulit diganti gitu loh. Nah, itu balik itu yang kulit di bawah tahun 90. Ane pernah punya itu tahun Oh, 88 sampai 89 itu joknya kulit. Nah, kalau 90 ke atas itu udah bludru, oke. Bang, gitu. Mhm, nah kalau ente kan sebagai pedagang nih, pedagang iya, mobil BMW nih, heeh, seandaikan ada calon user, iya, ente ngerekomendasiin orang tersebut ngelihat tampilannya atau ngelihat latar belakangnya yang cocok? Kayaknya yang cocok sama lu ini deh mobilnya deh. oh, Suka kayak gitu nggak kira-kira? Atau enggak gimana dia sih, budgetnya aja? dia aja maunya dia. Kita udah tinggal, dia nyari, "Bang, gue punya duit sekian, pengen punya ini," misalnya gitu kan. Oke Ya, misalnya kita punya nih atau E36, E46 atau E90 memang dia udah nyari antara itu, dia punya budgetnya. Ya udah kita tinggal ngarahin dia aja, dia mau yang mana, kita tinggal jelasin. Pasti dia kadang memang nanya, "Gimana ya kalau misalnya," dia awalnya mau nyari E46, mhm, ngeliat ada E90 memang lebih mahal, tapi iya, budgetnya sebenarnya cukup. mhm. Akhirnya dia tanya nih, nanya-nanya gini-gini, ya kita jelasin aja, Oh, perbandingan yang mana? perbandingan Supaya dia mikirin nanti setelah iya, beli itu maintenance-nya lebih enak yang mana kira-kira begitu? betul, kayak Oke gimana oke, gimana, paham paham gitu. paham. Banyak kejadian begitu, jadi Oh. geser. Ada yang tadinya mau nyarinya E60 yang lebih muda, ujungnya beli E36. Oh gitu? Ada, karena Oh. anaknya yang pengen, Oh gitu. bapaknya pengen seri 5, punya aneh waktu itu yang punya aneh punya LX kuning tuh kan, anaknya ngeliat yang itu, akhirnya beli yang itu. Nah, kalau dari ente nih Bang, Mmm, kan make BMW udah banyak nih, iya, udah cukup banyak lah ya pakai mhm, BMW model macem-macem. Yang menurut ente paling enak dipakai, kita nggak bicara soal harga ya, mhm, tapi kita bicaranya di tahun 2012 ke bawah deh, oke, 2012 ke bawah. mhm. Yang paling enak dipakainya tuh seri berapa? Seri 3, seri 5, apa menurut ente tuh yang paling antep banget dipakainya, terus menurut Favorit ya, ente eye-catching gitu, favorit lah? favorit, Oke. aneh paling favorit E36 udah, Serius? serius. Oh malah E36? Paling favorit itu E36, Yang berapa nih? 323, 320, ya 318? pokoknya 320, 323 karena aneh pernah waktu itu punya yang LE 320, Oke. itu aja udah enak banget. Nah, Oh. kalau bicara favorit ya, itu tipe E36 yang paling enak. Itu buat handling segala macam, itu asik banget tuh. Alasan ente itu tuh paling enak dibawa menurut ente tuh? Satu enak dibawa, kedua look-nya nih, look-nya E36 tuh apa ya, Timeless gitu? timeless betul. Oke. Dan yang paling menarik apa, kebanyakan orang bilang dashboard-nya tuh unik dia. Heeh. Dashboard-nya kan kita nyetir nih posisinya, Iya dia betul. kan agak melengkung ke bagian Iya supir betul kan. betul 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 tuh. Nah, itu salah satunya tuh, keunikan yang gitu. Oh, gitu. Aneh kan juga dulu pernah punya kan? Punya kan? Nah 323 iya, itu tuh. 323 tuh kan waduh, itu larinya Iya, aduh, dulu parah ngejualnya murah banget itu. waduh Cuman kejual berapa juta itu, gitu ya. sekarang harganya di atas 80 itu. Udah gelap juga harganya, Iya, gelap karena juga. udah parah. Kalau tahu dulu BMW Iya segitu mahal, kita tahan itu mobil. Ya nggak tahu kita kan. iya, Iya, ya kalau pengalaman juga lah. kalau favorit itu.
Oke, E36. iya. Tapi Paling kalau Ustadz Ghazali bingung nih, kok Ustadz ngerti mobil BMW juga? anak BMW juga Anak dulu. BMW juga kita. Nah, itu dia Iya. justru jadi kita tuh awalnya gini jadi kita kan ya, Iya. kita punya klub BMW, tapi syariah. Oke, iya betul, ngaji. Waktu itu Tiap ngaji. 1 minggu sekali kita ngaji keliling Betul tuh, betul betul muter tuh. betul betul betul. Itu klub BMW mana yang tiap minggu ngaji kan Iya, rutinnya? es Beamer pada saat itu Es ya? Nah, es Beamer. Beamer waktu itu. Tiap minggu kita rutin tuh ke rumah kita, ke Betul. rumah siapa, ke rumah Borai termasuk tuh. Keliling. Itu tuh menarik tuh. Oke, ya lumayan lah kita bicara-bicara soal mobil nih. Mhm, Nah, seandainya, Bang Hafiz, mhm, F30 kita bilang ini ya, oke. mobil-mobil yang kayaknya paling digandrungin anak muda tuh. Kalau dibilang sekarang fuckboy. Iya ya, Mobil fuckboy. kayaknya ya kalau F30 tuh ya. Iya. Ah, ah, F30 itu Mhm. menurut Bang Hafiz itu, dia tuh kelasnya udah menengah ke atas atau ya kelas standar aja? Kalau dari penampilan sebenarnya sih itu, masuk menengah ke atas ya. Oke. Karena, dari segi teknologi segala macam itu ya kan harga barunya lumayan dulu kan. Nah kalau dilihat harga second sekarang, eee, dibilang menengah ke atas banget juga enggak ya. Karena kan tuh range-nya kepala dua sekarang. Sama Dua tergantung tahunnya juga sih ya? iya, kalau Mhm, tahun-tahun awalnya di 2012 sampai 2014 itu kan masih di bawah 300 sekarang, mhm mhm mhm. gitu. Makanya banyak orang ngincer tahun-tahun segitu, Oke, tapi karena masih worth it itu emang? masih worth it, gitu, Oh. masih worth it. Makanya sekarang kenapa dibilang fuckboy, anak-anak remaja sekarang larinya ke situ, Oh, karena budgetnya udah nggak terlalu tinggi, terlalu tinggi tapi dapat mobil yang pada saat itu high class. betul, Oke. tinggal mainin velg, bumper, udah jadi mobil sportnya kan dapet banget tuh. Cuman kalau ngomong kayak gitu kan budget lebih murah S90 harusnya kan udah mirip-mirip bodinya semok-semok. Iya. Nah, kalau S90 mungkin tadi lagi, satu orang lari ke budget sama balik ke selera lagi, gitu. Kan Oh. pikirnya mungkin mobil lebih muda, spare part-nya mungkin lebih mahal, seperti itu mungkin. Ada Oke salah oke satunya begitu oke. pemikiran, gitu. Nah, ini kan kita udah ngomongin mobil panjang lebar nih, Bang, nih. Mhm, Nah, ane pengen ngomongin soal pengalaman hidup ente, Bang. mhm, Oke. Dulu ente kan tadi kan kita di awal kan ngomongnya bandar sendal. Bandar Sendal ya. Oke. Itu punya usaha sendalnya kayak gimana maksudnya tuh? Jadi aneh itu dulu punya grosir, Grosir sendal? grosir sendal. Toko? Iya toko. Oh. Jadi para pengecer yang toko-toko pasar gitu ambilnya ke aneh. Jadi kita jual kodian. Ente dulu di mana tuh grosirnya? Di sini di perapatan Cilengsi, dulu di Oh. situ. Nah, di situ dulu nggak ada grosir, satu-satunya aneh doang, gitu. Oh, gitu. Boh, Aneh doang. sepasar Cilengsi berarti ngambil ke ente semua, Bang? Sepasar Cilengsi sampai Gunung Putri, Jonggol semua itu, sampai ke Bantar Gebang ngambilnya ke aneh. Oh. Dulu Wah, ente tuh. kaya bener berarti dulu, Bang? Alhamdulillah. Ah, Bang, bicara begitu nih, Bang, ya. Heeh. Kita kita sedikit ulas balik masa ente dulu ya. Iya, Masa-masa boleh. jaya dulu nih Heeh. ceritanya nih. Waktu itu juga kan aneh ngeliat aneh kan masih bocah banget waktu itu. Iya iya. Masih bocah ngeliat, gagah banget ini orang karena banyak duit kan. Beda ya? Enggak. Aneh mau nanyanya begini, Bang, eee, selama zaman usaha sendal tuh, Mhm. menurut ente apa yang bisa bikin ente pada saat itu omsetnya di atas puncak? Eee, itu sih walau-alam deh sebenarnya ya. Aneh cuma jalanin apa yang aneh bisa. Waktu aneh awal merintis, Oke. awal buka itu aneh inget pertengahan puasa Ramadan waktu itu, pertengahan. Di usia berapa tuh? Itu Kira-kira udah nikah apa belum maksudnya gitu? udah Oh, udah udah nikah? Oh, udah udah punya nikah. anak 2 waktu itu. Oke. Itu sekitar umur 20, sorry, eee, di 2009 sorry, 2013 aja itu aneh udah 29, berarti antara 28, 27 aneh mulai usaha itu. Usia 27-an? Iya, Oh, udah punya 27, anak 2 tuh 28 ya? udah, Oke. waktu itu masih pada TK lah gitu. Mhm mhm. Itu aneh buka, sepi, eh iya sepi. Jadi pas banget baru buka itu, ada orang datang langsung tuh, omset Jadi buka tuh maksudnya buka toko sendal biasa awalnya? enggak emang udah buka grosir, Oh, langsung? langsung Oh, modal ente langsung gede juga berarti, Bang? dimodalin. Oh. Alhamdulillah jadinya itu wah itu kalau cerita mundurnya lagi Tat, Oke oke. wah itu sedih tuh, banyak 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 ini, Lika-liku? lika-likunya sebelum Anip buka sendal itu sebenarnya. Oh.
Oke, Iya. terus tadi dimodalin tuh gimana tuh? Ya jadi sebenarnya mertua udah punya, mertua Mhm, ini udah punya itu jenis usaha itu di Bekasi, kan mertua di mhm. Bekasi kan. Oke. Nah, terus ya ini kalau dulu kan kerja kan, jadi libur ada bantu-bantu segala macem, ikut belajar segala macem, tuh nggak ngerti sebenarnya. Cuman udah ikut aja deh gitu. Akhirnya kata mertua, "Udah buka aja deh," gitu. Oke. Buka, "Udah buka aja tuh kerja keluar," gitu. Udah akhirnya singkat cerita bismillah, mertua lah kasih, "Nih tuh buka sono," gitu. Kita cari tempat di Cilengsi dapet, buka, omset pertama itu seinget ane kalau nggak salah 1 juta deh, Oh, 1 juta untuk baru awal buka banget itu kan 1 juta. tahun segitu 1 juta udah bisa buka grosir ya? Omsetnya, omset saat Oh, itu. omset? Omset, heeh, omset omset. Omset per Hari itu baru buka. oh baru buka? Baru buka itu Ba maghrib baru selesai banget ngedekor, oke. menata gitu, ada orang lewat, orang pasar. "Ini Heeh. baru ya?" "Iya sebentar." Belanjalah dia 1 juta tuh, alhamdulillah kan. Oh, gitu. Heeh. Besokannya hari kedua, ketiga itu sepi, bengang-bengong, bulan puasa lagi kan. Oh, iya iya iya. Sampai pernah itu cuman 500.000, 300.000 gitu Oh. kan. Nah, ane nanya nih sama salah satu pedagang, itu wah itu mudah-mudahan Allah gantiin rezekinya dia deh, Amin amin amin. gitu. Dia ngasih tahu, "A," namanya di Sunda gitu kan, masih Mhm. di Bogor, "A, itu kalau misalkan mau apa, nyari tukang sendal, pasar malam," gitu. "Oh di mana?" "Di Duta," katanya kan. Oh, iya iya, betul betul. Dulu Duta, rame tuh di Duta rame tuh, kan, heeh. ya, "Duta terus di sini sini sini, hari apa hari ini?" Kasih tahu sama dia. Ane mau disiapin tuh, emang brosur. Jadi abis Oh. traweh ane keliling tuh, 8:30, ke Duta, ke mana, ane kelilingin tuh. Wah bener nih tukang sendal banyak gitu kan. Ya kita promosi kan, ini. Mereka nanya, "Di mana?" "Perapatan," gitu kan. "Ada sendal ini enggak?" "Ada semua." Jadi saat itu yang memang lagi tren, ane ada semua, Oh, gitu. gitu. Merek-merek yang lagi tren lah pokoknya ada Iya, semua. pokoknya yang lagi dicari di sini lagi rame, di tempat lain susah, ane banyak, gitu kan. Oh. Dah, hari Jumat ane inget tuh, habis Jumatan datang semua tuh pedagang tuh. Tahu-tahu rame tuh? Rame habis Jumatan ampe maghrib. Oh, gitu. Omset ane waktu itu pas hari itu langsung 10 juta. Sehari itu tuh? Sehari itu. Langsung, wah Oh. berarti efeknya ini nih gitu kan Waktu maksudnya, pas ngituin brosur tadi tuh, pas ada orang yang mhm, ngasih tahu ada pasar malam. iya, heeh. Oke. Jadi tiap, selama kurang lebih mungkin hampir seminggu ane keliling pasar malam. Jadi udah tahu jadwal hari ini di sini ane kelilingin tuh, promosi terus tuh. Temen-temen alhamdulillah tuh rame gitu. Jadi, sampai tadi kita balikin masalah omset bisa Mhm. begitu, ane selalu update apa yang mereka cari modelnya, gitu. Oke. Nah, Bang, ngomong-ngomong itu, dalam 1 bulan, Mhm, omset paling gede yang pernah ente dapetin berapa, Bang? 1 M, 1 M? 1 M, Sebulan itu? sebulan selama bulan puasa, Sebulan puasa aja? heeh. Bersih kotor? Ya omset ya, Oh, omset satu omset satu M oh kan. oh, omset kotor berarti Heeh, nih, iya pendapatan kotornya kan? iya, sebenarnya kalau misalnya kalau main sendal saat itu ane ngambilnya marginnya 5%, 5%. 5%. Berapa Oh, kira-kira itu? berapa berarti? 50, 50 50 juta. jutaan? Ya Heeh, lumayan tapi kan? makanya habis itu beli Pajero. Oh. Makanya nih punya Pajero saat itu tahu kan ane punya Oh, Pajero iya itu, iya iya iya. omset itu ditambah sama uang-uang yang Oh, kemarin. gitu. Plus saat, berbarengan itu, alhamdulillah Allah ngasih kesempatan ane buka cabang di Depok, Oke. gitu. Ane buka di Depok, yang kelola, kakak ane sama suaminya jalan tuh. Nah, itu berjalan jualan sendal itu Mhm. sebagai grosir berapa lama tuh? Berapa lama? Seinget ane waktu itu 2011 sampai terakhir 2015. Nggak begitu lama sih ya, berarti hitungan 4 tahun ya? Ya 4 sampai 5 tahun Kurang lah kurang ya? lebih 4 tahun lah, heeh, Oh, gitu ya? gitu, heeh. Nggak terlalu lama juga berarti ya? Enggak, ya belum terlalu lama, belum terlalu Oke. lama. Ya itu banyak faktor segala macem lah itu kan. Heeh. Ya termasuk di tahun itu, di akhir-akhir kolaps perusahaan itu, ya musibahnya betul-betul Cobaannya banyak tuh pada cobaannya saat banyak itu? tuh, Wah, heeh. pokoknya nggak kuat hampir gila dah ya kalau begitu? Ya alhamdulillah sih enggak. Nah nah, kita berarti kan masuk ke tentang pengalaman hidup sekarang kan. Mhm, Tadi kan soal usaha udah dijelasin yang majunya nih. iya. Nih tadi ceritain yang masa senengnya nih, Senang-senangnya, sekarang heeh. masa susahnya, Bang. Susahnya, Susahnya? setelah itu ya? Oke setelah itu, pas ente tadi kan collab tuh Waduh, jatuh tuh. jatuh. Nah, itu
Ente ngapain aja tuh? Aneh jadi ojek online. Oh, ngalamin? Ngalamin Oh, ngalamin. ngalamin Kan, ngalamin. Terus? eee, kalau kita laki-laki mungkin masih agak berpikirnya tenang, Oke. tapi kalau istri, perempuan, kan Mhm. pasti pikirannya panik dong. Betul betul betul. Dari yang kita punya segala macam ini, tiba-tiba habis kan pemikirannya, "Wah, gimana Iya, nih gimana nih?" Kan mhm. gitu, anak harus sekolah segala macam, segala macam. Rumah saat itu masih memang, masih KPR memang kan, Mhm. gimana bayar rumah segala macam. Ya ini udah yang penting ikhtiar tiap hari nih keluar aja, keluar rumah, ke mana. Sampai kepikiran saat itu kan memang ojek online lagi baru-barunya, Mhm. Gojek tuh sama Iya. Grab kan lagi baru-barunya. Begitu punya motor, daftar aja dulu gitu kan, Mhm. daftar, tapi aneh waktu itu akhirnya nggak sempet jalanin itu, Kenapa tuh? keburu aneh ngambil mobil buat yang mobil apa, Grab-nya waktu itu ya. Oh, nge-Grab? Heeh, Oh, Grab waktu itu GrabCar? masih baru, Oke. GrabCar. Aneh apa, nekat ngambil mobil tuh di Grab tuh, di Toyota. Waktu itu aneh Mhm. ngambil kredit mobil kan, penghasilannya luar biasa memang saat itu. Oh, waktu jadi GrabCar Heeh, tuh. itu luar biasa itu. Maksudnya Oh, besarlah ya, cukuplah besar, buat cukup ngidupin lah, keluarga lebih dari cukup? lebih dari cukup Oh, saat saat itu. itu lagi zaman-zamannya bakar uang mereka tuh kan. Oke, iya iya, Jadi betul betul. insentifnya wah gede banget. Oh, Aneh jalan kurang lebih, setahun, 2 tahun, ada 2 tahun kayaknya deh. 2 Ada tahun, 2 sekitar tahun, 2 3 tahun. tahun gitu, lupa 2 tahunan kurang lebih lah, gitu. Nah, masa-masa yang bikin ente saat itu mungkin kalau dibilang pengen nangis-nangis gitu, apa hal Mhm. paling susah setelah kolaps semuanya itu tadi? Ya pas di awal-awal sih ya, di awal-awal, sebelum nge-Grab itu. Oh, gitu. Heeh, karena kan kita aneh mikir, "Gua ngapain nih?" Gitu kan. Mhm. Mau kerja apa nih? Mau usaha apa nih? Karena kan habis saat itu. Iya. Cuma ya udah rumah masih, KPR, nggak bisa Mhm. kita jaminkan gitu Oke. kan. Modal Terus nggak ada. modal nggak ada, nama kita juga jelek, Oke. gara-gara macet semua kan, Oke, gitu. heeh. Ya udah akhirnya aneh jalanin pelan-pelan aja jalanin itu. Nah, perasaan kan ente dulu pernah jadi salon mobil tuh ya? Ngebersihin mobil itu? Itu setelah Grab itu aneh udah mulai sepi, udah nggak jadi Grab? GrabCar, gitu. Udah nggak GrabCar, Oh. aneh ngapain nih tiba-tiba jalur dari Boray. Oh, Boray gitu. main bilang ini aja, "Tuh, si Apis bisa tuh moles mobil," gitu, bilang ke temen. Oh. Memang aneh kan moles-moles sama temen nih, jadinya iseng-iseng aja jadinya, Mhm. gitu kan. Boray lah yang ngompor-ngomporin temen, "Tuh Apis bisa tuh," katanya gitu kan. Orang nelpon, moles, ya udahlah bismillah aja deh, Mhm. kita moles seadanya gitu kan, yang kita bisa gitu kan. Mhm. Kan iseng aneh posting, banyak temen yang Pengen? minta akhirnya, jalan terus lanjut Oh. gitu. Tapi waktu moles itu lumayan juga? Lumayan bisa kebeli motor. Oh, iya Bisa iya kebeli iya motor iya. saat itu. Artinya kan pelajarannya sesusah apapun ketika kita ikhtiar harusnya ada aja rezeki dong? Ada, alhamdulillah Betul ada, kan? heeh, Ketika yang penting laki-laki keluar dari rumah asal jangan males, pasti ada iya rezekinya aja dong iya, berarti? kita mau apa nih, Oke. ani juga salon mobil nggak begitu plek bisa, Nah, gitu. kalau secara rohani Bang, Mhm, secara kerohanian kita bicara soal agama sekarang. iya, Selama ente dari masa jaya, terus mhm jatuh lagi, mhm. menurut ente, apa kesalahan ente yang ente buat, yang seandainya ente balik lagi pada saat itu, ente Mhm. nggak bakal lakuin? Ani waktu itu jujur masalah sholat, Masalah sholat? ya, Oke, masalah gimana tuh? sholat ani itu masih belang-belontang kalau orang bilang deh, Oke, belang mentong? yang belang bentong, Oke. yang belang-belontang ya sama aja. Jadi itu, ya sholat sholat nih gitu kan, subuhnya kalau subuh pas ani lagi belanja ke kota itu kan memang harus subuh, ya Iya, mau nggak mau ani sholat subuh oke. bangun nih. Mhm. Kalau lagi nggak belanja kadang kesiangan 5:30, Oke paling jam 6 gitu, oke. suka agak lalai. Mhm mhm. Di toko pun juga sama gitu kan, waktunya sholat kita masih ngelayanin segala macem, Tapi masih sampai ninggalin sholat nggak? pernah isya, sering banget isya, Oh, jujur sering aja deh. banget. Oke oke Isya oke itu oke kan oke. waktu-waktunya Ya orang nggak apa-apa, harus heeh, jujur supaya orang juga tahu. iya, Jadi kan di sini kan podcast Arwah ini kita mhm bicaranya nggak soal tentang ilmu agama Islam aja enggak, tapi mhm, pengalaman hidup seseorang. Dari kemarin kan kayak saya ngundang Pak Iwan tuh, iya, awalnya kan pengusaha kaya, omsetnya sampai ratusan juta juga, punya mhm outlet sampai 3 luar biasa. Sekarang kebetulan beliau agak jatuh, mhm, ya pengalamannya yang diceritain. Nah sekarang iya, Bang Hafiz juga kan sama, artinya kita kan memberi pengalaman kepada orang-orang yang anak-anak mhm, muda ini supaya
Ya kalau bisa lu jangan pada begitu dong. Iya, Nah iya, gitu, makanya iya. tadi Bang Hafiz, ya ceritain Itu aja. Nah salah terus satu terus? salah satu yang kewajiban banget kita itu kan sholat. Mhm. Nah, ini tuh sering banget kalau misalkan Isya, ane sering tinggalin tuh, Tat. Jadi maghrib, "Ah, entar Isya, entar dulu deh, keburu tidur." Itu sering banget tuh, kita lalai tuh, masalah itu. Oh sholat tuh, Sholatnya yang kebanyakan di Isyanya. oke. Terus ada lagi nggak hal lain gitu yang Mmm, sekiranya, "Aduh ini kayaknya bikin gua hancur nih," gitu? eee, kalau hal lain mungkin karena saat itu usia ane masih di bawah 30, Oke lagi nafsu-nafsunya, oke kita pengen punya apa segala macam kan, oke. terlalu bernafsu untuk pengen ini, pengen punya ini, pengen punya Teledor itu. dalam keuangan? Itu salah Oke. satunya. Jadi Jadi kelihatan duit banyak, habisin aja deh, besok iya, juga dapat lagi. balik lagi masalah BMW tadi itu. Oh iya. Jadi masalah di hobi itu, Tat, Oh gitu. gitu. Ane pengen awalnya belum punya BMW itu beli motor, motor modifikasi segala macam, nggak pernah dipakai 10 bulan. Mungkin itu yang salah satu hal yang mubazir kali ya. Jadi Mhm. Allah negur ane, mungkin salah satunya itu, duit dipakai buat modifikasi, tapi motor nggak pernah pakai gitu kan. Dijual lagi, Mmm. ganti ke mobil, mulai main mobil BMW, mobil terus di begini 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 nih, rapiin mobil 10 juta, ngomong ke bini 1,5 kan Oh gitu. gitu. Itu kan cerita klasiknya Iya, laki-laki kan gitu betul kan. betul betul. Karena, Iya, laki-laki itu ketika muda, ketika masih kecil, heeh. ngelihat mobil keren, ngelihat motor keren kan Iya, pengen, itu. dan nggak punya duit buat belinya, pasti kita bantayin nih ketika kita punya duit. Punya duit kebanyakan lagi udah berkeluarga, kan gitu kebanyakan kan, Oh, iya. Jadi melampiaskan, melampiaskannya begitu. Mungkin iya. itu yang agak perlu dikontrol harusnya ya? Itu, Oke. jadi ya baliknya lagi tuh mungkin banyak duit yang terbuang sia-sia, jatuhnya Mhm. mubazir, Oke oke. seperti itu. Jadi tadi soal ibadah, Iya, kedua soal, penggunaan uangnya, ya hambur-hamburkan uangnya lah mhm, ya. ya kurang lebih itulah. Oke. Nah, tadi kan jadi bos sendal udah, Mhm, terus pernah nge-Grab juga udah, udah, terus moles-moles mobil interior segala mulai macem heeh udah. heeh, Nah sekarang ngapain? Oh jualan BMW, jualan mobil masih? mobil, Oh iya mhm. sekarang masih jualan mobil. Nah kalau untuk jual mobil ini masih lumayan? Alhamdulillah masih tetap berjalan, Nah masih tetap berjalan iya, lah ya, ya mhm, alhamdulillah. Ya namanya orang usaha iya, kadang naik kadang turun. betul betul. Awalnya Ane juga tadi gabung sama temen, diajak temen, Oh iya temen iya. punya showroom itu Oke kan, oke oke, siap heeh, siap siap siap. sekarang bisa sendiri, Oke. Nah, gitu. Bang Hafiz, Mhm, seandaikan ada pesan buat anak-anak muda nih, iya. buat orang-orang yang nonton lah, harusnya apa yang mereka gali ketika mereka pengen dapetin sesuatu, harapan mereka yang dari dulu? eee, Artinya gini, jadi apapun yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, cita-citakan dari muda, dari zaman remaja itu, terus aja kejar, terus kejar, ketika nanti kita sudah mencapainya, ya udah jangan kayak aneh nih, tadi Oke, kan, heeh. kalau masalah keuangan, balik ke masalah keuangan, ya udah jangan terlalu nafsu. Itu salah satu yang tadi aneh punya ceritanya. Oke. Jadi kejar aja mimpi, apa yang kita harapkan, dapetin. Setelah dapet itu, ya udah kita gunakan sebaik-baiknya deh, Artinya gitu. kalau udah dikasih sama Allah, ya amanahnya jaga dong? Amanah jaga, itu maksudnya, Oke. gitu. Nah, Bang Hafiz, Mhm, kayaknya udah hampir di penghujung nih ya. iya, Jadi gini Bang Hafiz, Ana ada pertanyaan lagi terakhir. boleh, Jadi begini, waktu ketika Bang Hafiz dalam keadaan jatuh, mhm ada nggak sesuatu yang ngerentek sama Bang Hafiz nih, mhm ngerentek, "Oh ini yang bikin gue bangkit nih, nggak bikin gue pasrah," gitu loh. mhm Sesuatu hal apa itu yang bikin ketika dalam keadaan down banget, mhm. nah itu tapi bikin Bang Hafiz tuh bukan makin jatuh, ada suatu omongan dari orang tua kah, apa dari istri, apa sesuatu yang pengen bikin Bang Hafiz tuh bukan turun terus, tapi malah ngebakar diri supaya usaha lagi usaha lagi usaha lagi. Apa tuh kira-kira Bang Hafiz? Ya keluarga, anak istri itu pasti, anak istri pasti Tapi kan heeh, bukan itu yang dimaksud Ana nih, heeh, bukan kayak ngelihat anak istri terus enggak, mhm, tapi misalkan ada suatu kejadian gitu loh. Kayak contoh misalkan eee, kayak gini kan, kayak apa ngelihat anak nggak makan, apa-apa gitu loh, dalam seandainya yang dilihat istri sama anak. mhm. Misalkan apa yang keadaan bikin sedih banget, "Wah gue nggak boleh kayak gini lagi, gue harus maju nih." Nah itu loh. Ya pernah apa ya itu apa ya, ane juga bingung ya. Yang sekiranya gitu kan. Heeh, Mhm.
Ya udah pasti satu itu yang pernah kita punya kan pasti hilang Iya, semua. oke. Itu kan jadi Mhm, motivasi kan, betul. ini gue harus punya lagi nanti, kayak gitu kan. Artinya kehidupan gue harus berkembang nih, Mhm, jangan begini lagi nih. Udah yang udah kita ikhlasin deh, oke. gitu Mhm kan. mhm mhm. Gimana caranya kita bangkit pelan-pelan supaya bisa lebih baik lagi. Oh Ya itu gitu. salah satunya, ya itu tadi ngelihat kayak Ustaz Faris bilang, Mhm, ya kemarin-kemarin kita makan mungkin bisa enak, mau apa aja mhm bisa mhm segala mhm macam. mhm. Nah ketika lagi jatuh itu, ya itu emang sedih kadang ngelihat anak makannya kadang kayak gitu-gitulah. Sekolahnya, Oh, sampai sekolah sekolah dari yang tadinya aneh di Muhammadiyah, sampai ini kan hijrah ke Bekasi akhirnya kan, mhm. rumah itu. Itu salah satunya. Dari rumah di Oh. Medland, ente tahu Oh kan gitu kan, iya, ya Medland kan lingkungannya lumayan lah oke, gitu kan. heeh. Aneh pindah ke Bekasi ke Setu, yang mungkin kategorinya masih agak Kampung? kampung Oh walaupun di iya, perumahan oke. gitu. Nah itu yang aneh bikin harus bisa bangkit lagi nih, gitu. Oh, oke oke. Nah, cuman kan ada hikmahnya begini Bang Apif, Pasti. hikmahnya tuh begini, ente kan dulu lagi zaman jaya-jayanya ke pondok aja jarang ke sini. Mhm. Nah sekarang kan ketika dalam mungkin teguran dari Allah kali ya? Teguran juga, Heeh. tapi kayak ada isyarat itu walau Oh, alam deh. Ani tuh pas mulai ada pengajian awal buka oke, itu heeh pengajian heeh. kan, pengen datang tuh cuman masih berat kan. Mhm mhm mhm. Aneh masih gabung sama temen di Cipayung waktu itu Iya ya, betul, eee, orangnya sudah nggak ada, oke gitu. Cuman saat itu kondisi di sana itu terlalu mistis, oke. ininya Heeh gitu heeh, kan, hawa-hawanya. hawanya. Kok aneh lama-lama nggak nyaman gitu kan. Nah pas ada pengajian ini Boris kan bilang, Mhm. "Ayo datang datang, ya insyaallah." Tiba-tiba ada satu hari aneh pengen datang tuh, datang ke sini ke pengajian, mulai dari situ aneh rutin kan, rutinin rutinin, tapi mulai situ perubahan hidup mulai ada. Oh gitu. Jadi Iya, ente ngerasain tuh, ngerasain banget, mulai hadir ke majelis taklim perubahan hidup mulai ada? ada. Artinya bukan bicara tentang ekonomi aja nih, Iya baik semua, dalam kondisi rumah, rumah ketenangan batin, betul, oke, heeh, keikhlasan kita menerima takdir dari Allah, betul. artinya nggak ada yang sia-sia datang ke Nggak ada yang majelis taklim, sia-sia ke nggak ada yang pondok sia-sia. pesantren dong? Heeh, tuh Aneh sampai merah matanya. Nah, Saking saking apa terbawa ya, terbawa suasana? suasana. Itu memang Iya. memang Aneh ngerasain sendiri itu, Oke oke bukan kita oke oke, buat-buat. heeh. Jadi Saat gini Bang, heeh, ada, sorry nih potong ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. ada satu hal begini kan, jadi ternyata Mmm, ada salah satu kisah, ada keluarga naik kapal mmm, ceritanya, aneh baca buku nih salah satu hikmah lah ulama ya, iya, satu keluarga naik kapal nih dia nih, dan itu bukan keluarganya dia doang, banyak yang lain-lain, orang-orang kaya kan, kapalnya tenggelam, oke, kapalnya tenggelam, semua keluarganya mati, harta-hartanya semuanya hilang, tinggal satu orangnya kepala keluarganya ini yang hidup, nempel sama ban, oh, ban penyelamat itu di heeh, kapal, terdamparlah di pulau sendirian, iya, gitu. terus? Akhirnya udah terdampar di pulau sendirian nih orang, dia tuh sedih lah, namanya meratapi, Iya, "Keluarga gua mana? Keluarga gua hilang, tenggelam, semuanya harta, semuanya nggak ada, pokoknya hancur lah." mhm mhm. Selesai. Tinggal Nah, sendiri tuh pokoknya ya? tinggal sendiri, akhirnya dia kan, mau istirahat dong. Ketika dia mau istirahat, nah ketika dia mau istirahat, dia bikin gubuk. Oke, Dia bikin gubuk, tempat tinggal ya kan, buat tidur tuh, buat mhm mhm, santai, buat tidur, istirahat dan lain-lain. Okelah, dia malam itu tidur. Paginya lapar, dia datang ke hutan, masuk ke dalam hutan tuh, karena kan di mhm, pulau kan, iya, masuk ke dalam hutan nyari buah lah, nyari apa kek, pokoknya di dalam minum, aus dan lain-lain. Masuk ke dalam, pas keluar, gubuknya kebakar, kok bisa ya? gubuknya kebakar. Entah karena saking kena kepanasannya, Oh, atau dia heeh, bekas bakar ikan atau apa kan, iya iya kan, bara-baranya pakai itu, batu gitu kan, mhm, bara-baranya terbang-terbangan, namanya di pantai kan anginnya kencang tuh. iya, Akhirnya dia bikin gubuk kebakar semua tuh. Dia kebakar, tahu apa yang dia ucapin? Dia makin marah sama Allah. "Ya Allah, keluarga saya udah diambil, mhm, harta saya udah diambil, semua yang saya miliki udah diambil, sekarang tempat istirahat saya satu-satunya diambil diambil juga ya juga. Allah. Engkau gimana ini, gimana?" Saking dia capeknya, marah-marah tuh sampai dia ketiduran. Orang Oh, kan kalau capeknya udah iya, kelewatan kan ngantuk, ngantuk kan, betul, heeh. tiduran lah dia, tahu-tahu apa, dibangunin sama orang. Oh,
dibangunin sama orang, Heeh. "Pak, bangun Pak." Dia kaget, "Loh, Bapak dari mana?" "Oh, saya kira Bapak yang minta tolong, karena ada asap, saya kira SOS." Jadi artinya yang menurut dia tadi Allah ngambil, Mhm. rumahnya dibakar itu, tapi ternyata dari sisi Allah itu lain, justru itu yang nyelamatin dia supaya orang tahu. Ada orang minta bantuan ternyata. Nah, seakan-akan Iya. kayak ada orang minta bantuan, tapi Heeh. kan si korban ini ngerasa dia sebagai korban. Iya, Padahal ternyata terzolimi. terzolimi, padahal ternyata Allah punya cara lain Betul. buat nolong dia. Nah, kadang konsekuensi manusia ini dalam otaknya, mereka ketika dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak bisa langsung menerima Iya. bahwasannya itu ada hikmah yang terkandung luar biasa di dalam hal tersebut. Tapi ternyata kita tuh menjunjung tingginya masih emosi. Dicoba sama Allah, yang kita ucapkan pertama kali itu bukan alhamdulillah, pasti kesel dulu. Ketika kehilangan barang, ya kan? Iya. Ketika kehilangan usaha kita, ketika kehilangan semuanya, pasti kita emosi dulu, begitu. Nah, jadi Bang Hafiz ini mungkin jatuh usahanya, tapi Allah tarik, "Ya lu kemarin waktu usaha jauh sama gue." Ya. Allah mungkin cemburu nih, Iya. "Lu gua kasih kok lu nggak dateng, Bener bener. gue cabut dulu deh. Ayo dong, gue juga pengen diperhatiin sama lu, masa Berarti Allah cuman masih moto." sayang sama aneh ya? Wah, sayang banget Alhamdulillah. berarti dong. Itu Nah nilai-nilai poin plusnya itu nah yang aneh maksudnya rasa di itu. situ. Nah, Heeh. karena kan ketika ada orang yang hartanya banyak tapi dia jauh dari Allah, itu Mhm. namanya istidraj, Bang. Ya, Iya kan? betul betul. Dikasih banyak sama Allah tapi jauh dari Allah. Nah, maksudnya di sini, boleh jadi buat orang-orang sana yang luar yang lagi ngadain apa, punya usaha besar, Iya. tiba-tiba jatuh, tapi kok kebatinan lebih tenang, keadaan dirubah lebih tenang, ya kan di rumah Iya. kita lebih santai sama keluarga walaupun ekonomi tidak setinggi yang dulu. Iya. Wah, Betul itu betul. bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa itu. Ya Nah, aneh aneh nikmatin tuh setelah itu tuh. Aneh ya sampai nikmatin aja sekarang sampai mungkin kan? sekarang, iya, Sampai sekarang. sampai sekarang nikmatin. Jadi kita nggak kepikiran apa yang harus dibayar Iya. besar, nggak ngejar-ngejar, kayaknya nggak habis-habis Iya. ngejar sesuatu kan. Tapi ternyata dapat segini alhamdulillah, dapat segini alhamdulillah. Ya, Betul Bang tadi. Apis, Iya. oke ya. Jadi itu sedikit hikmah dari kita, terbawa suasana juga ngobrolnya. Iya, bener. Asik kan? Asik Bang Asik. Apis, asik kan? Di podcast ini asik, yang bikin Bener. asik apa? Pakai headset. Kita Asik. kayak lagi teleponan jadinya. Iya, kayak ngobrol biasa aja Kayak jadinya. ngobrol biasa Heeh, aja kan, ngobrol. nggak keganggu sama luar ya. Iya. Nanti datang lagi Bang Hafiz, cerita-cerita hal lain lagi. Insyaallah Oke, insyaallah. siap, ya banyak hal yang bisa diambil mungkin ya dari cerita saat ini bersama Bang Hafiz, para pemirsa kita. Nah, maka, saya rasa ada sedikit poin yang paling penting dari cerita Bang Hafiz juga. Ketika orang dalam keadaan tinggi, yang paling perlu dijaga pertama adalah amanah berarti kan? Iya, Dan otomatis amanah itu bukan mencakup hanya kepercayaan kepada manusia. betul. Ya, kita punya hutang harus dibayar, kewajiban harus, bukan hanya itu aja ternyata. Bahkan kepada diri kita juga kita harus amanah kan. Iya. Artinya ego kita ya kita amanahin, jangan keluar semuanya. Ego ego kita salurkan dengan yang tepat. Nah, apalagi amanah dalam ibadah. Kita orang Islam, pelajaran orang yang nggak sholat tadi ya, sholat itu kewajiban lah ya. Udah Jadi pasti ke itu. depannya harus, tetap walaupun telat, walaupun terlambat, sholat jangan ditinggalin. Nah, hal-hal itu semua yang akan mendorong kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Hafiz, Ya, makasih buat waktunya, sama-sama. pengalamannya luar biasa, ilmunya Terima luar kasih juga. biasa. Pertama udah ngomongin mobil, ngomongin Sendal, kerjaan, ngomongin sendal dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya ada hikmah. ada hikmahnya. Nah, kan kalau di sini podcast Arwa bukan sekedar bicara, tapi perjalanan menuju makna. Wih, Widih, dalam mantap banget emang. mantap mantap. Iya kan? Oke, closing statement dari saya terakhir adalah jangan sadar di akhir cerita saat waktu tak lagi tersisa. Karena hidup tetap berjalan, entah berarah ataupun tanpa makna. Sampai jumpa di Arwa Podcast. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.